tidak mengurangi keberkahan untuk kita semua, wabil khusus dengan diturunkannya hujan, senantiasa Allah menurunkan keberkahan yang melimpah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, mudah-mudahan sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini bahasan kita telah sampai kepada fardunya wudu. Sekarang bagian fardunya wudu. Kemarin syarat bersuci menggunakan batu ya. Kemarin di waktu di Nurul Hidayah. Ya. Sekarang adalah fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini pasal furudul wudu'i, utawi pirang-pirang fardu wudu itu sikatun ada 6. Al-awalu, dubi yang awal itu an-niyatun niat, asani dubi yang kedua itu ghuslul wajhi, membasuh muka. Asalisu dubi yang ketiga itu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini sampai sikut. Arabimu dubi yang keempat itu masuk syai'i, mengusap sesuatu minarosi dari kulit kepala, minarosi dari kepala. Al-khamisu dubi yang kelima itu ghuslul rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini beserta kedua mata kaki. Asadisu dubi yang keenam itu at-tartibu, tertib atau berurutan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fardunya wudu. Maksudnya adalah kewajiban di dalam wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Idza qumtum, apabila kalian berdiri, ila sholati, pada sholat, faghsilu, maka hendak basuhlah, wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai sikut. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nah, ini ayat menjelaskan tentang fardunya wudu. Kemudian di dalam kitab ini fardunya wudu sesuai dengan firman Allah, yang pertama adalah niat. Kenapa di dalam ayat tidak ada niat tapi di sini ada niat? Ini pun bersabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Jadi sebabnya adanya niat ini karena sabda Rasul, sahnya amal-amalan tergantung niat. Niat di sini adalah yang dimaksud niat di dalam hati, karena ada lafaz niat, ada niat. Kalau lafaz niat seperti nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah, nawaitunya. Adapun niatnya yaitu di dalam hati. Niat aku melaksanakan wudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Kapan waktunya niat? Inda ghusli awali juz'in minal wajhi, yaitu waktu niat di dalam wudu di saat bareng dengan membasuh awal dari anggota wudu yang pertama kali
sambil dibasuh, yaitu wajah. Berarti ngambil air wudu, langsung di saat air nempel ke muka, hati berbisik niat aku wudu menghilangkan hadas kecil. Adapun nawaitul wudu'a, nah itu mah bisa saja sambil cuci tangan juga bisa. Tapi alangkah baiknya nawaitul wudu'a itu ditempatkan di tempat yang tidak mengganggu fadilah-fadilah di saat wudu. Kenapa? Karena di dalam wudu ini ada tertibnya, ada adabnya. Yang pertama, di saat kita mencuci tangan, isi dengan doa. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura, Allahumma fadiyadaya min ma'asika kulliha. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menjadikan air suci. Jagalah kedua tangan kami dari segala perbuatan dosa di saat cuci tangan, belum wudu, baru muqaddimah. Kemudian kita menghirup air, disunahkan berdoa di sana. Allahumma arihni raihata jannati wa anta anni radin, menghirup air. Kemudian berkumur dulu, menghirup air dulu. Ya, berkumur dulu. Tapi ada yang mengatakan berkumur dan menghirup air disatukan. Jadi air dari telapak tangan, kemudian disedot sama mulut, kemudian dihirup sama hidung. Gitu. Nah di sana, di saat kita berkumur, doa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena di lisan ini adalah tempat zikir secara lisan. Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, supaya selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur atas nikmatmu, wa husni ibadatika, dan perbaikilah ibadahku. Nah di saat berkumur, nah tadi di saat menghirup air, Allahumma arini raihata jannati wa anta anni radin, ya Allah hirupkanlah wanginya surga kepadaku dan engkau ridho kepadaku. Nah itu muqaddimah sebelum wudu. Nah setelah itu baru kita nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala, untuk sunnahnya lafaz niat. Nah apa fungsinya lafaz niat di sana? Fungsinya lafaz di sana liu'awina al-lisanul qalba, supaya si lisan ini mendorong bisikan hati di saat waktunya niat. Niat mula wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian ambil air, kemudian setelah itu lalu membasuh muka. Di saat air nempel ke wajah, maka bareng hati pula niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Aku kalau begitu lama pisan, kalau hati sih nggak perlu didikte. Hati itu paling pinter, hati. Pinternya hati kalau suruh nyebut teko baru teh udah kok. Betul hati itu. Coba rapi baru rapi kan? Rapi udah kebayang, waduh mengkono ini cantik kayak kelihatan. Suami baru udah mi. Gitu ya, itu hati. Jadi di saat kita mau wudu gampang. Karena sudah didorong di awalnya dengan nawaitul wudu'a, jadi pas waktunya niat pula wudu menghilangkan hadas fardu karena Allah. Apabila di hati ini tidak dibisikkan di saat membasuh muka, maka di wudunya ini tidak ada niat. Walaupun nawaitul wudu'a berulang-ulang dibaca, tapi di hati tidak ada, berarti tidak ada niat. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat, sahnya amal-amalan tergantung dengan niat. Satu niat. Bagaimana lafaz niat? Apakah ada perbedaan?
cuma lapan niat. Yang penting niatnya tadi di hatinya. Lapannya beda-beda, monggo, tidak ada masalah. Yang penting jangan menyalahkan orang yang mengucapkan lapan niat. Buang apa kenaun nawaitul wudu, langsung aja dari rumahnya juga mau wudu. Nah sekarang lagi musim, karena sekarang agama itu sudah sedemikian rupa disetek, gitu ya. Kalau dulu para ulama kan dari mulai mentahnya diajarkan, apalagi sudah matang. Jadi fungsinya nawaitul wudu adalah untuk mendorong bisikan hati di saat waktunya nih. Satu. Yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh muka. Membasuh muka. Muka mana yang wajib dibasuh di saat wudu? Yang wajib dibasuh di saat wudu, yang pertama dari atas, dari mulai tumbuhnya rambut. Kedua, ila dakon, ke bawahnya sampai dagu. Ini dagu ya. Dari pinggirnya, dari pentol telinga, pentol pentil, pentol telinga. Jadi kiri kanan pentol telinga, atasnya dari mulai tumbuhnya rambut, bawahnya dari sampai dagu. Nah itu yang wajib dibasuh di saat wudu. Adapun di saat kita membasuh muka, disunahkan kita tidak boleh lengah dengan doa. Terus doa kepada Allah. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma ya Allah, bayyid, putihkanlah wajahku yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari nanti wajah ada yang putih dan yang hitam, yaitu hari kiamat. Jadi nanti di saat orang kembali ke alam asal hari kiamat itu, di sana orang itu akan nampak bekas wudunya. Nah sehingga hendaklah kita di saat wudu ini kesempatan untuk berdoa kepada Gusti Allah. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Lumayan, anak-anak hafal 3 hari lumayan, gitu ya. Bab wudu aja bisa seminggu 2 minggu. Jadi iya, terus dibolak-balik, hitung-hitung ngajarin anak padahal ngajarin dewek, gitu ya. Jadi apa dewek? Anak apa, kita pun apa, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya, asal isutubi, nomor ketiga itu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai sikut 2. Membasuh kedua tangan sampai sikut bagi yang punya sikut. Yang nggak punya sikut, seukuran normalnya sikut. Ya mungkin orang ditakdirkan tangannya nggak ada sikut, jadi membasuh tangan sampai sikut. Nah adapun di dalam membasuh tangan ini tetap kita fokus, harus khusyuk, disertai doa kepada Allah. Allahumma atini, tangan kanan dulu ya. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Itu mah membasuh tangan kanan 3 kali, terus sambil doa kepada Allah. Ya Allah, berilah buku catatan amalku dari sebelah kananku, dan mudahkanlah hisabanku, karena katanya perih. Ada orang yang di saat itu diberi buku catatan amalnya enggak dari kanan, enggak dari kiri, tapi ditobroskan. Nah,
dari punggung diterima dari depan. Nauzubillah ini itu alamat. Nah itu jadi kembali di saat membasuh tangan kanan kita doa kepada Allah. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Kemudian tangan kiri, membasuh tangan kiri 3 kali sama sampai sikut. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, janganlah Engkau berikan catatan amalku dari sebelah kiriku atau dari belakang punggungku. Nah itu di saat membasuh tangan kiri. Nah insya Allah wudunya saja udah khusyuk. Wudunya saja udah khusyuk, apa maning sholatnya. Karena sholat itu dilihat dari wudu. Kalau wudunya kecapa-kecipi, kuman kamit wudunya itu ya nggak jelas, maka insya Allah sholatnya pun tidak akan jauh. Sholatnya pun pasti caman cemeng, karena wudunya juga udah caman cemeng. Kalau wudunya sudah khusyuk, insya Allah dalam sholatnya pun akan lebih khusyuk kembali. Nomor keempat, arabimu masuk syai'in minar wasi. Nomor keempat, fardunya wudu adalah mengusap sesuatu dari kepala. Bisa rambut, bagi yang punya rambut, bisa kulit bagi orang yang tidak punya rambut. Berarti rambut kepala atau kulit kepala. Bagi para orang-orang yang botak, profesor yang kayak gini ya, biasanya profesor botak ya. Profesor itu rambutnya ini, tumbuhnya ini di belakang di sini. Di saat wudu bagaimana dia? Apakah dia harus ke belakang ke sini? Jawabannya, jangan sampai melewati batas kepala yang kita usap. Jadi walaupun rambutnya tumbuh memang di kepala, tapi di saat dia membasahi rambut di saat wudu, jangan sampai membasahi rambut yang keluar dari batas kepala. Wong ayu rambutnya jangan sampai bokong. Giliran mau wudu membasahi rambut di sini blok. Jangan. Walaupun rambut ini tumbuhnya di kepala ya, tapi ini mah rambut sudah keluar dari batas kepala. Gini, dibasuhnya. Jangan, ini aja ke atas. Yang masih ada di lingkaran kepala. 4. Apakah di saat membasahi rambut kita berdoa? Dianjurkan berdoa tetap. Allahumma harim sya'ri wa masyari al-nar. Ya Allah, jagalah rambutku dan kulitku dari siksa api neraka. Kenapa? Karena rambut inilah bisa jadi biang keladinya. Rambut ini bisa jadi provokator, bisa menyebabkan masuk neraka. Kulit ini sama. Maka mohon kepada Allah, ya Allah, jagalah rambutku dan kulitku dari siksa api neraka. Karena tidak sedikit orang yang menampakkan kulit jadi masuk neraka. 4. Allahumma harim sya'ri wa basyari alana. Harus apa? Kita mau apa lagi ya? Tapi insya Allah apa? Pasti. Al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Nomor kelima, fardunya wudu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki berarti termasuk mata kakinya sendiri itu wajib dibasuh. Seperti tadi membasuh tangan sampai sikut, berarti sikutnya sendiri wajib dibasuh. Mayatimul wujud illa bihi bahwa wajib, gitu ya. Qaidah ushul fikih mengatakan
sesuatu yang menjadi batas wajib berarti itu hukumnya wajib. Nah, mata kaki pun sama, berarti mata kaki wajib dibasuh. Sunnahnya ini setengah betis. Ya, sunnahnya dibasuh sampai setengah betis, melebihi dari mata kaki. Kita berdoa kepada Allah karena hidup ini banyak luka-liku, apalagi laki-laki. Gitu ya. Doa kepada Allah di saat membasuh kedua kaki. Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah pijakanku di dalam jalan yang lurus. Yauma tazilla aqdamul munafiqina wal musyrikin. Di hari terpelesetnya kaki atau pijakan orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Dengan kehidupan yang seperti ini, kalau enggak kuat, pasti orang banyak yang terpeleset. Coba lihat, ibu buka Facebook ya, ada orang ngomongnya sembarangan, kita itu mau ikut kan? Iya. Kalau enggak kurang-kurangnya kita menjaga semua anggota badan kita itu sudah terpeleset. Maka mohon kepada Allah, ya Allah, tuntunlah kami ini supaya terus berjalan di jalan yang lurus. Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim yauma tazilla aqdamul munafiqina wal musyrikin. 5. Nomor ke-6 asadisu rupi, yang ke-6 itu at-tartibu tertib, maksudnya berurutan. Pertama, basuh muka dengan niat kan, basuh muka. 2, membasuh kedua tangan. 3, mengusap rambut. 5, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Harus berurutan sesuai dengan yang difirmankan Allah. Bagaimana kalau tidak berurutan? Umpama kaki dulu, terus membasahi rambut, kemudian membasuh kedua tangan. Nah, itu tidak sah wudunya, karena harus berurutan. Jadi kalau tidak berurutan berarti sama dengan wudunya tidak sah. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati, mungkin itu yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini kesimpulannya adalah menerangkan tentang fardunya wudu yang jumlahnya ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan sampai sikut, 4 membasahi rambut, 5 membasuh kedua kaki sampai mata kaki, 6